Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setio Darmaji dengan NIM 22030151565 dari kelas 3A dengan dosen pengampu mata kuliah Bu Atika Meutia Hilda Eskom Mkom dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata dan Komputer ingin mempresentasikan mengenai bagaimana sih mensimulasikan DFE menggunakan GFLAB. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita mensimulasikan uh, DFE ke GFLAB, kita harus tahu apa itu GFLAB. Nah, jadi GFLAB ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan dalam konteks teori automata dan bahasa formal. GFLAB merupakan singkatan dari Java Formal Language and Automata Package. GFLAB menyediakan lingkungan pengembangan grafis untuk merancang, mensimulasikan, dan menguji otomata termasuk Deterministic Finite Automaton atau DFE, Non-Deterministic Finite Automaton atau NFA, Pushdown Automaton atau PDA, dan mesin Turing. Nah, di sini banyak fitur dari GFLAB yang dimana ya saya nggak tahu fungsinya satu, tapi kita akan menggunakan finite automaton karena DFA ini masuknya ke finite automaton. Oke, kita masuk ke pengertian DFA. Dalam teori otomata, DFA merupakan singkatan dari Deterministic Finite Automaton. Ini adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan mesin yang dapat menerima atau menolak urutan simbol tertentu berdasarkan aturan tertentu. DFA terdiri dari sejumlah keadaan atau state, simbol input, fungsi transisi, keadaan awal, dan keadaan akhir. DFA digunakan dalam konteks pemrosesan bahasa formal dan teori bahasa. Kita masuk ke struktur DFA. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam pengertian DFA, ada keadaan atau state, simbol input transisi, state awal, dan keadaan akhir. Nah, keadaan awal ini merupakan representasi status atau kondisi mesin. Nah, jadi seperti yang udah saya beri di gambar, yang mana sih keadaan atau state? Nah, keadaan ini merujuk kepada key 0, key 1, dan key 2. Ya ini nggak harus key 0, key 1, dan key 2, bisa yang lain, cuman saya menggunakan key 0, key 1, dan key 2. Oke, kita masuk ke simbol input. Atau sekumpulan simbol yang dapat dikenali oleh DFA. Nah, biasa simbolnya ini kita menggunakan yang ini, yang seperti huruf E ini. Nah, kita langsung ke transisi. Nah, transisi ini merupakan perpindahan antara keadaan dengan simbol alfabet tertentu. Nah, untuk simbolnya ini, dia boleh alfabet, boleh juga huruf. Nah, di sini kita menggunakan huruf. Nah, jadi ini tuh merupakan transisi sekaligus simbol dari input. Ya, maksudnya bukan simbolnya ya, tapi kita input ya ini. Inputannya ya ini. Bisa huruf, bisa angka. Nah, sekarang kita masuk ke state awal atau initial state. Nah, initial state ini merupakan dimulainya mesin. Apa sih dimulainya mesin itu? Nah, biasanya dimulainya mesin itu ditandai dengan gambar seperti ini. Nah, ini juga bisa dengan seperti ini. Ya, gimana pun yang enaknya, dia bisa. Nah, kita langsung masuk ke keadaan akhir atau final state. Nah, ini merupakan keadaan di mana DFA ini berakhir. Maksudnya mesinnya ini berakhir atau diterima. Nah, dia tuh biasanya ditandai dengan bulatan 2 seperti ini yang ada di Q2.
Ini untuk membedakan yang mana keadaan biasa atau state biasa atau dia keadaan akhir. Oke, kita langsung masuk ke contoh DFA. Nah, di sini ada mesin. Ya, di sini ada contohnya. Nah, state sama dengan Q0 dan Q1 dan simbol input A dan B. State awal itu Q0 dan final state-nya itu sama dengan Q0 juga. Nah, ini ada dua ya. Menarik nih. Nah, langsung digambarkan di sini. Belum. Kita masuk ke tabel transisinya dulu sebelum ini. Kita masuk ke tabel transisinya. Kita membuat tabel transisinya. Di sini ada dua jenis tabel transisi. Yang pertama ada yang simbol keadaannya dulu, lalu transisinya simbol inputnya, terus kemudian transisinya, transisi ke mana. Nah, yang kedua ini dia simbol inputnya ini ke samping, dan kalau ke bawahnya ini dia merupakan keadaannya. Nah, dia tuh langsung digabung ya. Jadi kayak kalau kita begini, nah ini dia kalau Q0, dia kalau dia ininya A, dia tuh bakalan ke Q0 lagi. Kalau yang B itu dari Q0 kita input B, ini dia bakalan ke Q1. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, di sini ada contohnya. Jika M diberi input AA, BBA dengan set awal Q0, AA, BBA, maka Q0A. Nah, dia dari Q0 kan ya, karena set awalnya di 0, dia akan ke Q0 lagi. Kemudian ininya dihapus, karena sudah dipakai, karena dibalik lagi ke Q0. Kemudian Q0A lagi nih. Nah, dia balik lagi ke Q0. Maka ininya dihapus. Nah, begitupun seterusnya. Dari Q0, dia nih B selanjutnya. Nah, B yang mana? B yang ini. Nah, dia pindah langsung ke Q1. Isinya Q1. B lagi. Dia pindah lagi ke Q0. Nah, langsung di sini Q0. Kemudian A. Nah, dia ke Q0. Maka transisinya itu berakhir di Q0. Maka dari pernyataan di atas, pernyataan AABBA ini, dia diterima oleh mesin karena final state-nya ada di Q0. Oke, kita langsung masuk aja ke finite automatonnya. Kemudian kita besarkan biar jelas. Di sini Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita lebarkan aja. Dari Q0 ini langsung ke Q1. 1 value-nya. Dari Q1 kita ke Q2. Ini juga 1. Dari Q2 kita ke Q0. Ininya 0. Kemudian apa yang enak ya? Nah, dari Q0 ke Q3 ini dia 0. Terus dari Q2 ke Q ini. Mohon maaf, ini mouse-nya emang rada error.
kayak otak saya error. Nah, ini Q2 ke Q3 ini dia 1 value-nya. Nah, ini juga dari Q1 ke Q3 dia value-nya 0. Dari Q3 ke Q3 lagi dia value-nya 0 juga. Kita balikin dari Q3 ke Q2, itu value-nya di 1. Oke, ini emang rada kompleks, tapi semuanya sama aja. Kok nggak enak dilihat gini ya? Oke, nah gini mungkin lebih enak dipandang. Kita langsung aja coba buat, uh, oh iya, mohon maaf, ini nggak boleh lupa ya, kita pasti harus uh, ngasih initial state-nya dan final state-nya. Itu di Q3 aja. Kalau di yang lain nanti bingung. Ini begini kali ya. Nah, kita langsung mulai. Kita input multiple run. Kita masuk ke inputan pertama itu misalnya 101, terus inputan keduanya itu 1111, inputan ketiganya itu 00010, dan keempatnya itu mungkin 1, terus satu lagi, terus 0. Oke, kita coba dengan 4 inputan. Kita coba run input. Oke, ini semua di reject kecuali yang ini. Kemudian kita fix, kita ingin membenarkan semuanya itu berakhir pada final state. Itu gimana caranya? Yaitu mungkin 0, terus 1, satu lagi, terus 0. Kemudian mungkin 1, 0, 1, 1. Kemudian 1, 0, 1, 0, 1. Kebanyakan. Coba run. Oh, ini masih ditolak nih. Nah, ini kita mulai dari 0 coba. 0, terus 1, 0 lagi, terus 0 lagi. Coba buat run. Nah, semuanya udah diterima nih kan. Oke, jadi begitu aja. Uh, apa bagaimana cara mensimulasikan DFA menggunakan GFLab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.